wajib maksudnya. Ya, tidak wajib. Ya. Oke teman-teman, itu tadi soal Pancasila, semoga menjawab. Nah, tapi hari ini kita mendengar kabar Bang Jenderal ini akan pergi nanti jam 15.00 ke Jakarta karena ada urusan terkait dengan judicial review dari Kepres 17 2022 dan Impres 2 2023. Ya, itu kalau saya juga dikasih informasinya, ada surat kuasanya ya, diberikan oleh Majen Kiflan Zen Purnawirawan kepada Alam Syah Hanafiah, pengacara senior, dan beberapa pengacara lain termasuk Bang Egy Sudiana, yaitu untuk judicial review. Abang juga terlibat di sana sepertinya. Sebenarnya begini, sore ini kan saya diundang yaitu sana untuk bincang-bincang ya. Oh, bincang-bincang. Jadi itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu adalah Kepres ya, yang 17 tentang Kepres 17 itu untuk membentuk tim penyelesaian secara non yudisial. Nah, Impres itu adalah hasil daripada rekomendasi dari tim HAM itu, ya. Tim PPHAM itu. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kita mau berbicara itu bukan pada kepresnya. Kepresnya itu anggap saja lah presiden untuk meminta kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat bagaimana supaya terjadi islah nasional antara kelompok yang berhadapan ini, ya, non yudisial. Artinya apa? Adat bermain itu secara adat, secara sosiologis, ya, secara antropologis kita menyelesaikan itu. Nah, kalau seperti itu, ya, artinya apa? Kalau menyelesaikan secara hukum, udah ada undang-undangnya, ya, undang-undang tentang HAM dan undang-undang tentang pengadilan HAM. Yes. Dan itu sudah ada. Tapi Pak Presiden menghendaki di luar daripada itu, ya kan? Artinya apa? Islah secara kekeluargaan, itulah Pancasila sebetulnya. Itu benar ya. Betul, kalau bijak ya. Bijak, Yes. gitu. Dan Pak Presiden itu bijak. Coba istilahnya kalau orang bilang itu coba selesaikan secara adat. Nah, kan begitu kan? Iya. Nah, kalau secara adat itu jangan lagi kita berpikir membuka-buka, ya, jangan lagi kita membuka-buka masalah kitab-kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata lagi. Ya kan, kita secara adat saja kita selesaikan. Itu akan lebih cepat, ya kan? Jadi alternatif dispute resolution. Nah, itu dia. Nah, itu salahnya itu di Impres mungkin ya. Impresnya juga pun tidak salah sebetulnya. Okay. Yang kita sorot itu sebaiknya kita sorot bagaimana rekomendasi dari tim itu, Tim PPHAM. ya, materi rekomendasinya apa yang itu harus kita lihat di situ, ya kan? Di situ kan kalau kita salah undang-undang tentang pengadilan HAM itu pasal 35 itu kan ada rehabilitasi, restitusi, rehabilitasi gitu ya. Itu ada. Nah, itu yang akan dilihat bagaimana caranya, dan itu menurut saya itu kan apakah kita mau masuk di kompensasi, rehabilitasi atau restitusi. Nah, restitusi itu juga jangan sampai mengundang pertanyaan yang curiga daripada masyarakat, ya kan? Karena kan pemerintah kan sudah komit nih, nggak mau mencari siapa pelakunya, tapi secara kemanusiaan ingin memberikan bantuan. Nah, bantuan itu apa? Misalnya contohnya pendidikan, ya, subsidi cucu-cucunya misalnya sampai SMP atau sampai SMA, tergantung keuangan negara, mau sampai level apa, dan itu terukur. Kalau nggak terukur, itulah yang akan menjadi berat bagi bangsa kita untuk mengumpulkan semua sumber daya daripada pemerintah dan negara ini untuk mensubsidi hal yang seperti itu. Jadi intinya itu dilihat kualitatifnya. Bukan kuantitatifnya, tapi kualitatifnya. Islah itu kan indah. Maaf-maafan itu kan indah. Halal bihalal itu indah. Gitu kan? Nah, jadi dengan begini Abang sebenarnya nggak setuju dengan judicial review? Kepres dan Impres ini. Begini, maksud saya itu judicial review itu sebetulnya orang mempermasalahkan legalitas dari suatu langkah-langkah, ya, kepala negara, ya kan? Hanya kalau saya melihat Pak Presiden itu selain daripada kapasitasnya sebagai kepala negara, beliau juga adalah sebagai warga negara, karena syarat untuk menjadi kepala negara itu kan harus menjadi warga negara. Yes. Ya kan? Ini dianggap sebagai suatu inisiatif daripada seorang warga negara. Bagaimana sih supaya rakyat ini tidak terpecah belah, berlangsung lama, mulai dari 65 katakanlah, atau mulai dari 1948 lah kata itu, sampai sekarang belum terjadi suatu islah batiniah. Oh, ya kan? Ini sebetulnya kalau sudah islah batiniah itu udah, maka lahirnya insya Allah akan mengikuti.
Dan ini keinginan daripada presiden itu supaya sampai istilah itu bukan hanya fisik saja, tapi batinnya juga seperti itu. Nah itu pertemukan. Yang namanya kan alternatif dispute resolution itu harus ketemu para pihak. Bukan tim untuk mengunjungi kemana, ketemukan wakil daripada ini yang dianggap memang punya kapasitas kepemimpinan di situ yang dihormati, ketemu. Nah, disitulah akan terjadi suatu kemufakatan, damai, gitu. Damai itu indah. Ini saya senang karena biasanya kalau saya wawancara soal Kepres dan Impres ini mengarah ke sebuah organisasi yang pernah dilarang. Nah, kalau ini langsung, wah ini mengambil sisi positifnya, ini perspektif yang lain ternyata. Ya memang istilah itu baik sekali teman-teman. Tapi kan ada kesan nih Bang ya, karena selalu yang dipermasalahkan di Impres itu atau kesannya adalah soal 65. Nah, 65 ini kan kalau pelanggaran HAM terkait 65 korbannya adalah katakanlah keluarga atau anggota PKI, ya, maka pelanggar HAM-nya adalah negara menggunakan TNI. Nah, artinya pelanggar HAM-nya TNI, Bang. Ini kan sepertinya menyudutkan TNI. Ada kesan seperti itu di kalangan para pakar sebenarnya. Jadi makanya itulah kalau saya sampaikan tadi, kalau kita bicara masalah HAM, jangan HAM yang tekstual, jangan undang-undangnya kita lihat bahwa ada orang yang tersakiti, ya, ada orang yang disakiti, ya kan? Itu siapa saja yang terkait dengan peristiwa kapan saja, ya kan? Dalam konteks yang lebih besar itu tersakiti, mari kita jangan lihat dari kelompok sana, enggak, siapa saja yang merasa tersakiti itu kita tabulasi, datanya kita tabulasi. Kenapa persoalan terkait sama Pak gini itu ditabulasi data, dan saya pikir itu sudah ditemukan oleh tim PPHAM itu. Nah, cuman persoalannya tim ini kan maju nih ke menjemput bola. Seharusnya kalau dia yang didatengin oleh para pihak. Akhirnya di prosesnya, akhirnya nanti judicial review adalah mengkaji dari proses pada metodologinya. Metodologi di tim PPH. Iya, metodologi itu diundang. Akan terlihat sebetulnya para pihak ini punya nggak keinginan untuk berdamai, rekonsiliasi. Iya, mau nggak rekonsiliasi. Kalau didatengin mau nggak mau orang yang nunggu karena mau didatengin. Iya. Tapi kalau dia mendatangi, berarti ada niat, ya, dan untuk menyelesaikan segala persoalan yang masih tersisa. Ini jangan-jangan mendatangin juga pilih-pilih nih, tukang pilih nih. Nah, itulah makanya saya bilang kan nanti kan ada pers tuh media yang ini dari siapa dia? Dari kelompok ini, dari ini yang orang tuanya ini teraniaya gini. Dari ulama juga ada. Ya, dari TNI juga ada, dari polisi juga. Datangkan semua tuh ke situ. Baru itu disiarkan secara ini. Iya kan? Makanya saya bilang itu ada pada metodologi, dari metodologi nanti akan menghasilkan rekomendasi. Kesimpulan kan, itu kan rekomendasi. Nah, ini perspektif baru ya, tengah-tengah sebenarnya, tapi cukup wisdom dibanding yang dalam tanda kutip misalnya mengatakan, ini ada kesan kebangkitan PKI. Wah, seperti itu ya. Padahal belum tentu juga Bang ya. Meskipun banyak yang berpendapat seperti itu. Nanti akan terlihat gitu. Dengan metodologi seperti ini, ketika diundang untuk berislah, mau datang atau tidak. Iya, oke. Kan dilihat amal lebihnya. Ya, kan? Terus juga pelanggaran HAM juga nggak hanya soal 65, kan banyak kan. Betul. Kemudian yang baru-baru ini teman-teman, KM 50. Wah, itu juga dilupain. Betul. Jadi memang ya pertama-tama kalau dari perspektif hukum memang penyelesaiannya memang harus secara hukum, ya kan? Agama bisa masuk dan agama juga punya syariat, ya. Cuman kita melihat bagaimana supaya ini terjadi hasil yang indah gitu. Bukan kalau hukum itu biasanya win loss solution. Kita juga bukan win-win, nggak bisa juga win-win, tetapi damai, makanya non judicial. Iya, non judicial. Oke. Bang, beredar alasan juga bahwa terbitnya Impres dan Kepres ini adalah terkait dengan ancaman disintegrasi bangsa. Ya. Apalagi kita pernah ada buku tuh yang bangsa yang gagal dan sebagainya. Fail state. Nah, ini gara-gara ya itu karena pertarungan antara kelompok-kelompok termasuk kelompok yang kiri, yang kanan dan yang macam-macam itu, maka perlu dilakukan rekonsiliasi sejak hari ini. Itulah yang saya garis bawahi sebetulnya. Kalau kita terus
bernarasi yang ofensif itu kan, itu seolah-olah kita menari di tabuhan gendangnya orang lain. Elit global. Siapa saja teman, pihak-pihak yang tidak menginginkan bahwa Indonesia itu aman dan sejahtera. Kalau dia aman dia akan kuat, kalau sejahtera dia akan maju. Padahal itulah amanat daripada konstitusi kita, pembukaan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, ya kan? Nah itu nggak bisa tercapai kalau kita menari di gendang orang, dihasut sehingga kita menjadi bentrok satu dan berkelanjutan. Bayangkan dari 1965 sampai sekarang. Betul. Gitu kan. Islah itulah yang diinginkan oleh pimpinan itu supaya bagaimana itu selesai lahir dan batin. Tapi islah yang adil ya. Adil dong. 65 juga. Iya, semua. Itu perlu didengarkan juga. Karena ada orang menyampaikan kenapa kok 65? Kenapa enggak 48? 48 kan juga setelah kemerdekaan itu. 48 banyak sekali. Ya kan kita merdeka kan 45. Ya kan? Yes, kenapa nggak mulai dari 48 misalnya? Itu perlu didengarkan hal-hal yang seperti ini. Ambil itu semua. Atau ada pelanggaran lain dimasukkan seperti itu. Gimana cara? Yang penting adalah para pihak. Para pihak itu harus hadir, didengarkan keluh kesahnya, keberatannya didengarkan. Itu luar biasa itu, ya kan? Daripada didatengin ini sendiri, didatengin dia ngomong sendiri. Beda-beda. Jadi malah tidak objektif. Iya, betul. Oke Bang Jenderal, terima kasih banyak, ini jelas banget ya teman-teman. Ini nggak usah lama-lama, saya pikir cukup jelas. Penonton saya yang menantikan komentar ini, pendapat ini, silakan dicermati lagi, diulang-ulang lagi. Menurut saya ini perspektif yang jalan tengah dari polemik soal Kepres 17 dan Inpres 02 ini yang patut juga kita diskusikan untuk berikutnya. Udah mulai ada telepon lagi. Abang Jenderal, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga bermanfaat teman-teman. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah konsep penyelesaiannya berkeadilan. Iya.